Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nurmia Rizky Moyani dari kelompok 5. Di sini kelompok kami kebagian untuk menjelaskan materi tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Teman-teman, apa kalian tahu anggaran itu apa? Nah, di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Ellen Christina et al. Tahun 2022, yaitu anggaran sebagai suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang mencakup semua kegiatan perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Nah, yang kedua itu ada M. Navarin tahun 2000, yaitu anggaran atau budget didefinisikan sebagai rencana tertulis tentang kegiatan suatu organisasi yang diterapkan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada Titi Ambarwati dan M. Jihadi tahun 2003, yaitu anggaran atau budget adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk unit atau kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Yang keempat ada Noren dan Brewer tahun 2007, yaitu anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya, termasuk sumber daya keuangan selama periode waktu tertentu. Yang kelima ada Rudianto tahun 2009, yaitu anggaran adalah rencana tindakan organisasi yang akan datang yang didokumentasikan secara kuantitatif, formal, dan sistematis. Nah, dari pengertian menurut para ahli tersebut, itu mirip-mirip ya teman-teman ya. Nah, berdasarkan definisi tersebut itu, anggaran dapat didefinisikan sebagai suatu rencana yang disusun secara formal dan sistematis yang dinyatakan dalam suatu kuantitatif untuk jangka waktu tertentu. Nah, kalau tadi anggaran, sekarang kita bahas penganggaran. Penganggaran merupakan proses penyusunan, perencanaan, dan pengendalian anggaran. Nah, berikut proses kegiatan yang tercakup dalam penganggaran atau budgeting. Antara lain, yang pertama, pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran. Yang kedua, pengolahan dan penganalisan data dan informasi tersebut untuk pengadaan taksiran dalam menyusun anggaran. Yang ketiga, menyusun anggaran dan menyajikannya secara teratur dan sistematis. Yang keempat, pengkoordinasian pelaksanaan anggaran. Yang kelima, pengumpulan data dan informasi untuk keperluan pengawasan kerja, yaitu untuk melakukan penilaian atau evaluasi pelaksanaan anggarannya. Dan yang terakhir, yang keenam, pengolahan dan penganalisaan data ini untuk mendapatkan interpretasi dan kesimpulan untuk melakukan penilaian atau evaluasi pekerjaan yang telah dilakukan dan membuat kesimpulan sebagai tindak lanjut atau follow up dari kesimpulan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Fitria akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya yaitu Mia. Di sini ada penganggaran. Penganggaran yaitu bagian penting dari akuntansi manajemen dalam perencanaan dan pengendalian. Penganggaran dapat digunakan untuk tujuan berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja organisasi. Yang keempat, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Penganggaran sangat penting untuk pengendalian dan perencanaan. Perencanaan sendiri juga disebut sebagai planning. Adalah proses menentukan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Anggaran sendiri yang berarti ungkapan kuantitatif suatu rencana yang diwakili dalam satuan fisik, keuangan, atau keduanya. Berikut ini adalah anggaran yang penting untuk perencanaan dan pengawasan akuntansi manajemen. Yang pertama, tujuan dan sasaran organisasi agar dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran.
Tujuan dan sasaran organisasi harus jelas dan dapat diukur. Dalam akuntansi manajemen, tujuan dan sasaran organisasi biasanya difokuskan pada aspek keuangan seperti laba, arus kas, dan tingkat pengembalian investasi. Yang kedua ada strategi dan rencana organisasi agar dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran. Strategi dan rencana organisasi dalam akuntansi manajemen biasanya berfokus pada aspek operasional seperti produksi, pemasaran, dan penjualan. Ini harus realistis dan dapat dilaksanakan. Yang ketiga, anggaran harus disusun dengan cermat dan rinci untuk menjadi alat yang berguna dalam perencanaan dan pengendalian. Anggaran pendapatan, biaya, dan arus kas biasanya terdiri dari beberapa jenis dalam akuntansi manajemen. Yang keempat, pengukuran kinerja akuntansi manajemen biasanya menggunakan berbagai ukuran untuk mengukur kinerja, seperti biaya per unit, margin laba, dan tingkat pengembalian investasi agar kesalahan dapat ditemukan dan ditangani segera. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu yang kelima, proses pengendalian untuk mengatasi penyimpangan anggaran. Koreksi biasanya dilakukan dalam akuntansi manajemen dengan mengubah strategi dan rencana organisasi atau dengan mengubah anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Najwa Saidina. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam akuntansi manajemen serta fungsi-fungsi penting yang terkait di dalamnya. Anggaran berkembang menjadi alat yang sangat penting dalam mengelola perencanaan dan pengendalian organisasi. Perkembangannya dapat dilihat dari semakin banyaknya manfaat yang ingin dicapai ketika sistem anggaran diterapkan. Karena manfaatnya terus bertambah, penyusunan anggaran juga menjadi lebih kompleks dan membutuhkan persiapan yang lebih matang. Ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran, yaitu yang pertama ada jenis dan kualitas data yang tersedia, lalu sistem akuntansi keuangan dan biaya yang digunakan perusahaan, ketiga ada pandangan manajemen terhadap perubahan biaya dan harga di masa depan, lalu terakhir ada tingkat kewenangan yang diberikan pimpinan kepada bawahannya dalam menyesuaikan anggaran. Persyaratan ini menentukan seberapa akurat dan efektif anggaran yang disusun. Penganggaran memberikan banyak manfaat bagi organisasi, antara lain yaitu membantu perusahaan mencapai tujuannya, lalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, lalu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terakhir mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, anggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan alat manajerial yang strategis. Anggaran membantu manajemen dalam menjalankan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Anggaran juga menjadi pedoman dalam menjalankan bisnis agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Perencanaan adalah fondasi dari fungsi manajemen lainnya. Menurut Winardi, perencanaan adalah proses memilih dan menghubungkan fakta, kemudian menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan untuk merumuskan aktivitas yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Melalui anggaran, manajemen dapat menggambarkan apa yang harus dilakukan dan sumber daya apa yang dibutuhkan. Salah satu bagian penting dari pengawasan adalah membandingkan hasil aktual dengan anggaran. Dari perbandingan ini, manajemen dapat menilai efisiensi dan apakah operasi telah berjalan sesuai rencana. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan atau menghukum, tetapi untuk mencegah dan memperbaiki penyimpangan agar tujuan perusahaan tetap tercapai. Koordinasi berarti menyelaraskan kegiatan setiap bagian dalam perusahaan agar bergerak ke arah tujuan yang sama. Agar koordinasi berjalan baik, perencanaan melalui anggaran harus jelas, sehingga setiap bagian tahu perannya dan bagaimana rencana tersebut saling terhubung. Anggaran merupakan rencana kerja yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran disusun berdasarkan pengalaman periode sebelumnya serta proyeksi masa depan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi setiap bagian perusahaan dalam menjalankan operasional hariannya. Secara keseluruhan, anggaran bukan sekedar angka, tetapi sebuah alat manajemen yang membantu organisasi merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, serta menjalankan operasi secara lebih efektif dan terarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardia Arahmi Mukago.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri anggaran. Umumnya, anggaran itu memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama ada bersifat rencana, di mana rencana keuangan ini telah disusun secara sistematis dan terukur untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu yang tertentu juga. Selanjutnya, anggaran juga harus mencakup seluruh kegiatan organisasi, baik operasional maupun investasi dan pembiayaan. Selanjutnya, dinyatakan dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, atau euro. Selanjutnya, anggaran juga harus menunjukkan jangka waktu, misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau lebih. Menurut Rudianto, ciri-ciri anggaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dinyatakan dalam satuan moneter. Yang kedua, anggaran biasanya mencakup 1 tahun. Yang ketiga, mendukung komitmen yang dibuat oleh manajemennya. Yang keempat, usulan anggaran harus disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksananya. Yang kelima, anggaran yang telah disetujui hanya boleh diubah jika keadaannya dalam keadaan khusus. Yang terakhir, jika terjadi perbedaan selama pelaksanaan, maka penyebabnya tersebut harus kita teliti. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penganggaran dan anggaran. Menurut Rudianto, anggaran bisnis dapat dimasukkan ke dalam beberapa kategori. Yaitu yang pertama, ada anggaran operasional, di mana hal ini yaitu berupa rencana kerja perusahaan yang mencakup seluruh kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan pada waktu tertentu. Anggaran operasional yaitu meliputi yang pertama ada anggaran pendapatan dan juga anggaran biaya. Dalam anggaran biaya tersebut dipilah lagi menjadi yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, dan juga anggaran laba. Lalu untuk berdasarkan sifatnya, anggaran terbagi menjadi dua, yaitu anggaran tetap. Biasanya itu digunakan untuk biaya tetap seperti biaya penyusutan dan gaji. Selanjutnya ada biaya variabel, seperti contohnya biaya bahan baku dan juga tenaga kerja langsung. Lalu jika berdasarkan cara penyusunannya, anggaran dibagi menjadi dua. Yang pertama ada anggaran periodik, di mana anggaran ini dibuat setiap akhir periode anggaran, biasanya dalam waktu 1 tahun. Dan yang kedua ada anggaran kontinu, biasanya digunakan untuk anggaran kas, di mana anggaran yang ini disusun secara teratur dan juga diperbarui setiap waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Karmelia. Anggaran keuangan adalah rencana untuk mendukung operasi bisnis, dibagi dalam beberapa kategori. Menurut Januk dan Sunarno, keunggulan anggaran meliputi yang pertama ada prediksi hasil sebelum pelaksanaan, kedua analisis penyeluruhan setiap tindakan, ketiga sebagai patokan penilaian hasil kerja, keempat pendukung organisasi dan kejelasan wewenang manajer, kelima meningkatkan keterlibatan semua pihak. Kelemahannya antara lain ada penaksiran kadang tidak akurat, situasi dasar sering berubah drastis, potensi masalah hubungan kerja karena banyak pihak yang terlibat, dan terakhir penilaian subjektif penting saat data tidak lengkap. Berdasarkan tujuan, anggaran operasional merancang kegiatan seperti produksi, pemasaran, dan penjualan, mencakup juga pendapatan, biaya, dan laba rugi. Untuk anggaran keuangan, merencanakan posisi keuangan seperti kas, utang, dan ekuitas, meliputi dari kas, neraca, dan arus kas. Anggaran komprehensif, dia mencakup semua aspek bisnis dari pemasaran, produksi, keuangan, personalia, dan administrasi. Yang ketiga ada anggaran parsial, memiliki ruang lingkup terbatas, dibuatnya karena tidak ada masalah di bidang lain, misal hanya produksi atau keuangan yang dibuat anggarannya. Lalu organisasi tidak mampu membuat anggaran secara lengkap. Dan terakhir ada berdasarkan fleksibilitas, ada anggaran tetap dan anggaran kontinu. Berikut untuk penjelasan anggaran tetap dan anggaran kontinu. Anggaran tetap adalah anggaran untuk periode dan jumlah tertentu tanpa revisi rutin. Cocok jika asumsi dasar tidak berubah, tapi metode ini jarang dipakai karena asumsinya sering berubah. Lalu anggaran kontinu itu disusun untuk
periode atau volume tertentu. Dilakukan penilaian berkala atas asumsi dasar dan anggaran diperbarui dengan data terbaru untuk periode berikutnya. Ada beberapa jenis anggaran umum. Pertama, pendapatan, menghitung uang yang diperoleh berdasarkan harga jual dan rencana penjualan. Yang kedua, biaya, merinci biaya produksi dan operasional sesuai rencana produksi. Yang ketiga adalah laba rugi, menghitung keuntungan atau kerugian dari pendapatan dan biaya. Lalu ada kas, memperkirakan masuk keluarnya uang untuk menjaga saldo tetap positif. Selanjutnya ada neraca, melihat posisi keuangan akhir periode berdasarkan kas, piutang, persediaan, utang, dan juga modal. Dan terakhir ada arus kas. Arus kas membantu aliran uang masuk dan keluar agar tetap positif atau seimbang. Perkenalkan, saya Tasya Fridaning Tias. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan anggaran. Beberapa keunggulan dari anggaran diantaranya yaitu ada hasil rencana bisa diperkirakan sebelum dilaksanakan. Yang kedua, membutuhkan analisis menyeluruh atas setiap tindakannya. Yang ketiga, menjadi alat ukur untuk menilai hasil kerja. Yang keempat, mendorong koordinasi kejelasan wewenang dalam organisasi. Yang terakhir, melibatkan banyak pihak sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab. Ada juga kelemahan dari anggaran, diantaranya yaitu yang pertama, tak selalu akurat karena bergantung pada taksiran. Yang kedua, kondisi nyata bisa berubah jauh dari asumsi awal. Yang ketiga, banyaknya pihak terlibat bisa menimbulkan konflik kerja. Dan yang terakhir, pengaruh subjektivitas pembuat kebijakan jika data tidak lengkap. Terima kasih.